どうしたのいきなり。俺が守りますから。姉ちゃんは俺が守るから。に合流しなくてもお前一人で滅ぼせるじゃないかって。Oke, penasaran Wibos Mendo di sini. Kali ini sudah pasti gua akan membawakan alutsista anime yang cukup membuat kalian penasaran, yaitu adu mekanik antara petani melawan sang naga jahat Ouroboros. Apakah MC kita akan memakai arit atau pacul, atau mungkin minjem peralatan pertanian dari Kang Ujang? Tapi daripada penasaran lagi, sampai buat kalian minta tutor ngalahin naga Ouroboros ke petani tetangga kalian, so langsung saja kencangkan pacul kalian, siapkan ladang biar jadi overpower macam Arwah ini, dan mari kita mulai alutsistanya. Cerita dibuka dengan menampilkan kelanjutan dari Aru dan Val yang berada di desa Honoru dan bertemu sesosok hantu bocil yang bernama Rai. Rai yang melihat Aru pun menanyakan jubah yang dikenakan olehnya. Aru pun baru menyadari jubahnya sangat mirip dengan yang dikenakan oleh Rai. Aru pun memberitahu bahwa dirinya mendapatkannya dari Helen. Mendengar yang membuat Rai terkejut dan mewajarkannya. Rai kemudian memberitahukan bahwa jubah yang dikenakan oleh Aru adalah jubah yang ia kenakan dulu ketika masih hidup. Karena Rai yang berkata jubah itu mengandung sihir, Aru nampak memahami sesuatu. Dan wajah Val nampak sangat memerah dan menjadi salah tingkah dibuatnya. Namun, ketika Val menoleh ke arah Rai, sesaat kemudian Val nampak sangat histeris melihat sosok Rai. Namun Aru menutup mulutnya supaya tidak berisik. Rai nampak bersyukur karena sang kakak baik-baik saja. Mendengar membuat Aru menyadari bahwa Rai adalah adik dari Helen. Ditambah, Helen adalah satu-satunya orang yang selamat dari desa Honoru. Aru juga memberitahukan bahwa Helen tidak memiliki ingatan masa lalu. Rai nampak mewajarkan hal tersebut karena tragedi tersebut sangatlah mengerikan, di mana Helen diketahui telah menyegel hatinya. Namun, Rai nampak memohon untuk Aru menyelamatkan sang kakak. Singkat cerita dari masa lalu Rai dan Helen, di mana naga Ouroboros menyerang tepat setelah awan berubah menjadi gelap. Dan ketika mereka berdua kembali ke desa, namun sayangnya, desa Honoru telah dilahap oleh kobaran api dari sang naga. Terlihat sang naga tengah memangsa seorang nenek dan dua cucunya, di mana kekuatan kegelapan dikeluarkan oleh Ouroboros sangatlah mengerikan. Pada akhirnya Rai dan Helen memutuskan lari sejauh mungkin. Namun, di tengah pelarian mereka, secara tiba-tiba terlihat naga Ouroboros yang tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Melihat sosok Ouroboros di hadapan mereka, membuat Rai menarik sang kakak dan kembali kabur. Namun, mereka tak akan bisa kabur dari kejaran sang naga jahat. Nampaknya sang naga itu menyukai yang dinamakan keputusasaan. Di tengah Helen yang terjatuh saking kelelahannya, baru saja meminta sang adik untuk kabur sendiri tanpa disangka-sangka. Ketika sang kakak akan disantap oleh Ouroboros, namun di saat yang bersamaan, Raya mengira serangannya berhasil. Namun sayangnya, serangannya tidak berdampak sama sekali. Karena keberanian sang adik, sang naga jahat pun akhirnya memutuskan untuk mengganti mangsanya. Dan yang terjadi, singkat waktu, di ambang kematiannya Rai nampak sangat mengkhawatirkan kakaknya itu. Karena sang naga yang sangat senang dengan keputusasaan dan rasa benci, sang naga jahat memberikan waktu 15 tahun sebelum memanen jiwa Helen yang penuh akan energi gelap. Di ambang kematiannya, Rai nampak masih belum menyerah dan bertekad akan melindungi sang kakak. Karena Ouroboros menganggap Rai terlalu sombong, membuat Ouroboros harus meninggalkan jiwa Rai di sana. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri nasib tragis yang menanti Helen di masa depan. Setelah kepergian Ouroboros, Rai pun mengembuskan napas terakhirnya. Melihat adiknya sudah tak bernyawa, membuat Helen menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Dan itulah akhir dari kisah 15 tahun kelam mereka. Rai memberitahu Ouroboros akan selalu membiarkan satu orang hidup di setiap kota atau desa yang ia hancurkan. Lalu, setelah terbangun, Ouroboros akan memburu orang tersebut. Rai kemudian memberitahukan ketika dirinya dimangsa oleh Ouroboros, dirinya merasakan ketakutannya telah dilahap olehnya. Yang dimana dengan menyerap energi negatif mangsanya, kekuatan Ouroboros akan semakin meningkat. Rai berpendapat cara melemahkan Ouroboros adalah dengan menyerangnya menggunakan kebalikan dari keputusasaan. Setelahnya, Rai memiliki pesan yang ingin disampaikan pada sang kakak.
Setelah mengetahui itu semua, terlihatlah Aru yang menggendong Val layaknya mengangkut karung beras. Tibalah Aru dan Val di depan gerbang kerajaan. Aru bersyukur karena Ouroboros belum muncul di sana. Val nampak masih terengah-engah karena habis digotong layaknya sebuah karung goni. Val meminta Aru untuk belajar memperlakukan seorang gadis. Val kemudian bangkit dan akan menyiapkan penyerangan Ouroboros. Scene berpindah ke Wang yang nampak mendatangi kamar Helen. Namun, ketika masuk, Helen nampak tak ada di dalam kamarnya. Dan rupanya, Helen tengah berjalan sendirian di hutan dengan tatapan kosong seolah tengah dikendalikan. Tak lama berselang, terlihat Ouroboros yang sudah ada di hadapannya dan bersiap melahap sosok Helen. Di mana sang naga jahat datang untuk memakan jiwa Helen setelah 15 tahun lamanya. Helen nampak baru mengingat semua kejadian di masa lalunya. Yang dimana Helen masih terus menyalahkan dirinya sendiri yang membuat adiknya mati. Di tengah rasa penyesalan dan kesedihannya, Ouroboros nampak terus memprovokasi Helen supaya terus merasakan keputusasaan. Sesaat setelahnya, Helen memohon untuk merenggut nyawanya saja dan mengampuni yang lain. Dan kemudian... terlihatlah kegelapan dalam tubuh Helen yang mulai diserap dan nampak memperkuat sosok Ouroboros. Namun rupanya, Ouroboros tak berniat menepati janji yang diberikan oleh Helen dan tetap bersikeras akan membunuh semua orang di kota. Terlihat suasana langit yang semakin gelap dan Val yang nampak tengah mengevakuasi warga kota. Sesaat setelah Helen meminta maaf pada adiknya dan berniat menyusulnya, dari balik kegelapan yang menyelimutinya itu, secara tiba-tiba terlihat Aru yang menghentikan di tepat waktu dan kesadaran Helen yang kembali normal. Meski Aru sudah diempaskan cukup keras, namun dirinya masih hidup berkat jubah milik Rai. Ouroboros nampak terkejut karena Aru yang masih hidup setelah terkena serangannya tadi. Aru kemudian bangkit dan nampak langsung menerjang sosok Ouroboros begitu saja, sembari meneriakkan bahwa dirinya adalah seorang petani. Setelah berhasil mendarkan satu pukulan tepat mengenai Ouroboros, Aru muncul di hadapan Helen bak seorang superhero. Dengan senyuman, Aru berkata dirinya datang untuk menyelamatkan Helen. Terlihat Ouroboros yang bangkit dan memuji Aru karena bisa melukai dirinya. Setelah melihat status Ouroboros dan berpendapat memang tak akan mudah, Aru meminta Helen untuk menyingkir. Karena tidak mau, Aru pun menoleh dan... setelahnya, adu mekanik antara petani overpower dan naga jahat Ouroboros pun dimulai. Terlihat Aru yang dengan tenang menghindari semua serangan yang diberikan oleh Ouroboros. Setelah memberikan counter attack pada Ouroboros, membuat sang naga jahat murka dan langsung menerjang sosok Aru dengan ekornya. Aru pun terkena serangan telak dari sang naga. Terlihat serangan dahsyat yang membuat Aru terhempas sangat keras. Helen nampak sangat khawatir dengan Aru yang mulai kewalahan. Namun Aru nampak belum menyerah dan berkata, serangan semacam itu belum cukup untuk memusnahkan petani, di mana bekerja di ladang sangat menguras fisik untuk para petani. Sang naga kemudian nampak mengeluarkan sihir yang sama dan kemudian... Helen kemudian meminta Aru untuk berhenti, karena dirinya sudah tak mau ada yang mati karena salahnya lagi. Namun, Aru tidak membenarkannya. Sembari menarik tangan Helen, Aru memberitahu seseorang bukan terluka karena salah Helen. Namun Helen masih nampak keras kepala dan mengungkit kematian sang adik. Ditambah, terlukanya Aru saat ini juga dianggap kesalahannya. Setelahnya, Aru pun memberitahu bahwa dirinya bertemu dengan adik Helen sebelumnya. Mendengar yang membuat Helen terkejut dan Aru melanjutkan omongannya. Sang adik sudah menduga ketika ingatan sang kakak kembali, maka Helen pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Aru kemudian memberitahukan pesan yang ingin disampaikan oleh Rai. Mendengar pesan tersebut, membuat Helen terkejut dan menahan tangisnya. Aru pun melanjutkan pesan Rai yang meminta sang kakak untuk membahagiakan semua orang. Rai meminta sang kakak untuk hidup dengan bahagia dan membiarkan Rai bangga di alam sana. Setelah mengingat masa lalunya, Aru memberitahu dirinya datang untuk memberi harapan pada Helen. Di situasi terpuruk pun bisa mereka balikan asal ada usaha.
Terlihat sang naga yang siap menerjang dari ketinggian dan Aru memberitahu itulah kelemahan terbesar dari Ouroboros. Tak lama berselang, karena perkataan Aru barusan, cahaya pun mulai bersinar dari langit. Ouroboros mengharapkan Helen untuk terus berputus asa. Aru rupanya menyadari bahwa status tinggi milik Ouroboros menurun drastis. Aru pun telah membuktikan perkataan Rai yang benar, yang dimana harapan bisa merebut kekuatan sang naga jahat itu. Terlihat sang naga yang mulai memberontak dan langsung menerjang maju ke arah Aru. Dengan kekuatan petani OP-nya itu, Aru mengaperkan sosok naga jahat Ouroboros dengan tangan kosong. Dan pada akhirnya Aru berhasil memenangkan duel mekanik melawan naga jahat Ouroboros. Aru merasa lega karena status yang dimilikinya lebih kuat dari Ouroboros. Di saat sudah memenangkan duel tersebut, Helen datang dan menanyakan kondisi Aru. Namun, ketika hendak menanyakan kondisi Helen, secara tidak terduga, demi sempak naga Fir'aun, entah apa yang terjadi, namun Helen nampak menusuk perut Aru tanpa rasa bersalah. Dan ketika dilihat, mata Helen berubah menjadi mata seorang psikopat yang siap membunuh siapapun yang menghalangi dirinya. Dan berakhirlah alutsista anime petani overpower episode ketiga. Gua nggak mau komen apapun, namun mengingat Aru ditusuk dengan sebilah pisau oleh bucinannya, ini membuktikan ya adik-adik ya, jangan terlalu ngebucin apalagi terlalu percaya sama bucinan kalian. Meskipun jika dilihat dari raut wajah Helen, dirinya nampak seperti dirasuki oleh sosok naga jahat Ouroboros. Jadi ya gua akan memberikan rating 8,5/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton akhir video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye. Sine sine beam!